Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dengan NIM 210602039 dan ini rekan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ihsan dengan NIM 210602056. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan memenuhi tugas dengan mata kuliah statistika dengan dosen pengampu Ibu Winnie Dian Safitri MSc. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai peranan statistika dalam bidang ekonomi syariah. Baiklah, yang pertama ada pengertian dari statistik. Statistika adalah ilmu yang berkaitan dengan mengembangkan dan mempelajari metode untuk mengumpulkan, menganalisis, menafsirkan dan menyajikan data ataupun mempresentasikan data. Dalam studi, statistika dibagi menjadi 4, yaitu statistika deskriptif, teori probabilitas, analisa keputusan, dan statistika inferensi. Adapun tujuan penggunaan dari statistik setelah kita mengetahui dan memahami dari penjelasan di atas dapat kita ketahui sebagai berikut. Yang pertama, sebagai sumber bahan atau keterangan mengenai berbagai hal. Dan yang kedua, mendeskripsikan atau menjelaskan data terkait populasi tertentu. Yang ketiga, memperoleh gambaran masalah dari suatu populasi. Yang keempat, membuat estimasi dari data untuk dijadikan sebagai dasar dalam mengambil keputusan. Yang kelima, membantu menganalisis data agar dapat mengetahui nilai dari suatu hal. Dan yang terakhir, yang keenam, mengurangi luasnya jumlah populasi ke dalam ukuran yang lebih kecil agar dapat dipahami dengan mudah. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Muhammad Farhan. Berikut contoh penerapan ilmu statistika ekonomi pada bisnis. Salah satu contoh dari penerapan ilmu statistika ekonomi pada bisnis yaitu penggunaan indeks tendensi bisnis atau ITB. Selanjutnya ada indeks tendensi bisnis, adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang datanya diperoleh dari survei tendensi bisnis atau biasa disebut STB yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik bekerjasama dengan Bank Indonesia dengan variabel pembentuk indeks tendensi bisnis, yaitu pendapat usaha penggunaan kapasitas produksi atau usaha dan rata-rata jam kerja dengan memasukkan 9 sektor yang ada, antara lain ada pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan serta industri pengolahan. Di poin pertama ada pertambangan dan penggalian. Poin kedua ada listrik, gas dan air bersih konstruksi. Poin ketiga ada perdagangan, hotel dan restoran. Poin keempat ada transportasi, telekomunikasi. Poin kelima ada keuangan, persewaan dan jasa. Baiklah, selanjutnya di slide ini ada manfaat statistik. Manfaat statistik berguna untuk dapat menyusun sebuah laporan yang berisikan data kuantitatif yang sangat ringkas. Penjelasan selanjutnya, setelah dijabarkan bagaimana peranan statistika ekonomi dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya dalam ekonomi, industri dan bisnis diharapkan bisa membantu menentukan keputusan yang akan diambil secara tepat sehingga hasilnya sesuai harapan. Statistika membantu dalam mengambil keputusan yang tepat, alat untuk mengendalikan kualitas dan memungkinkan untuk mengetahui peluang suatu kejadian di masa mendatang. Statistika sering digunakan oleh ekonomi, pemimpin perusahaan baik dalam bidang keuangan, manajemen, akuntansi dan bidang lainnya. Baiklah, selanjutnya ada dalam esensi statistika ada 3 hal yang sangat penting dari statistika, yaitu data yang tersedia atau data historis dan adanya kepuasan dalam keputusan. Dalam bidang bisnis, statistika diterapkan antara lain perhitungan indeks tendensi bisnis, perhitungan dividen, peluang mendapatkan keuntungan jika menanamkan investasi di saham dan lainnya. Baiklah, ini saja presentasi singkat dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat melekat dan menjadi manfaat untuk teman-teman semua.
dan dapat menjadikan pelajaran yang baik untuk kedepannya kita. Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan kami minta maaf karena kesempurnaan hanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.